Raja Tentara Bayaran. Bab 61. Merasakan tubuh lembut wanita itu, Shen Lian tertegun sejenak, lalu perlahan mendorong Qiu Yue menjauh. Lagi pula, kami berada di koridor perusahaan, jadi tidak bagus untuk dilihat. Baiklah, Qiu Yue, kamu di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepadaku. Terima kasih. Sebenarnya, aku mungkin akan segera kembali. Menepuk bahu Qiu Yue, Shen Lian menghiburnya. Bagaimanapun, gadis itu hampir menangis. Jika Shen Lian tidak mengubah topik, dia mungkin akan disalahpahami lagi. Aku tidak peduli tentang ini, kata Qiu Yue sambil menggelengkan kepalanya. Kamu pasti terburu-buru. Pasti ada sesuatu yang penting untuk dilakukan. Apakah itu berbahaya? Apakah kamu memerlukan bantuanku? Mengetahui sedikit tentang Shen Lian, Qiu Yue tahu bahwa dia tidak dapat meninggalkan perusahaan Sanmei tanpa alasan, jika tidak, dia tidak akan masuk berdasarkan kepribadiannya. Oleh karena itu, kepergian Shen Lian hari ini pasti ada urusan penting lainnya. Yah, masalahnya cukup penting, tapi tidak ada bahaya sama sekali, jadi jangan khawatir. Melihat gadis di depannya begitu peduli padanya, Shen Lian tiba-tiba merasakan perasaan khusus di hatinya. Dengan kombinasi keadaan yang aneh, Shen Lian benar-benar menyetujui tebakannya di depan Qiu Yue. Saudara Shen Lian. Shen Lian, yang telah selesai menghibur Qiu Yue dan hendak pergi, baru saja berbalik ketika dia melihat Liu Qian berlari dari bawah dengan penuh semangat. Setelah melihat Shen Lian di pintu, dia langsung bergegas masuk. Memeluk Shen Lian. Kalian pasti tahu kalau sosok Liu Qian jauh lebih hot daripada Qiu Yue. Pelukan erat ini cukup mengejutkan Shen Lian, tapi jika kamu merasakan perasaan ini dengan hati-hati, sebenarnya cukup menyenangkan. Setelah menghibur Liu Qian dengan cara yang sama, Shen Lian berhasil melarikan diri. Setelah keluar dari gedung perusahaan, Shen Lian menghubungi nomor telepon Tang Long dan pergi ke alamat yang diberitahukannya. Ini adalah klinik pengobatan tradisional Tiongkok yang terletak di kota tua kota Tianhai. Dari luar, kelihatannya biasa-biasa saja. Shen Lian tidak terlalu memikirkannya dan berjalan lurus ke atas dan berkata, "Aku mencari Tang Long." Begitu Shen Lian selesai berbicara, seorang gadis kecil yang sedang merangkak dan tidur di belakang meja kasir tiba-tiba gemetar dan mengangkat kepalanya untuk melihat Shen Lian. "Siapa kamu? Ada apa denganmu?" Gadis kecil yang lucu itu bertanya dengan mengantuk. Jelas dia tidak mendengar apa yang dikatakan Shen Lian. Aku di sini bukan untuk menemui dokter. Aku mencari Tang Long." Shen Lian merasa garis hitam di kepalanya akan segera turun. Shen Lian juga tahu bahwa Tang Long dan yang lainnya kekurangan tenaga, tetapi dia tidak menyangka kekurangannya akan seperti ini membuat kecil gadis itu menjaga pintu di sini. "Tang Long, siapa kamu?" Ketika Shen Lian menyebut nama Tang Long, gadis kecil itu memandang Shen Lian dari atas ke bawah, lalu bertanya. Mata Shen Lian menjadi lebih kecewa saat ini. Begitu dia membuka mulutnya, gadis kecil itu sudah menyetujuinya. Jika musuh menyerbu, penjaga gerbang seperti itu pasti tidak akan bisa menyembunyikan dan melindunginya sama sekali. "Nama saya Shen Lian," kata Shen Lian dengan wajah gelap. Meskipun dia sangat tidak puas dengan personel garis depan Divisi Keamanan Nasional 9, Shen Lian tidak akan mengatakannya dengan lantang anggota Biro Keamanan Nasional. Dan menurut Shen Lian, Tang Long relatif dapat diandalkan. "Oh, Shen Lian, saya tahu, ayo, tanda tangani formulir pendaftaran, dan saya akan membawa Anda masuk untuk mencari saudara Tang." Ketika dia mendengar bahwa pengunjungnya adalah Shen Lian, gadis kecil itu mengangguk. Rupanya dia telah mendengar Tang Long menyebut nama ini. Kemudian, dia mengeluarkan selembar kertas A4 dan menyerahkannya kepada Shen Lian. Melihat isi kertas ini, Shen Lian hampir berbalik dan pergi. Apa yang tertulis di formulir ini adalah formulir pendaftaran pengunjung cabang keamanan nasional ke-9 cabang kota Tianhai, dan nama beberapa orang jarang terdaftar di dalamnya. Bagi Shen Lian, yang tinggal di dunia bawah tanah, hal ini benar-benar tidak dapat diterima. Dia tidak hanya harus meninggalkan namanya di sana, dia bahkan harus meninggalkan nomor kontaknya. Ini hanyalah lelucon internasional untuk meninggalkan informasi pribadinya begitu tergesa-gesa di atas kertas. Apakah Anda takut musuh Anda akan kesulitan mencari Anda, sehingga Anda sengaja membantu mereka? Saya tidak ingin menulis. Shen Lian menyerahkan kembali formulir pendaftaran dengan punggungnya, dan kemudian berkata dengan dingin. Begitu Shen Lian selesai berbicara, gadis kecil itu segera mencibir bibirnya, dan matanya berubah menjadi jahat saat dia melihat ke arah Shen Lian. "Jangan menulis.
Apakah kamu palsu? Mendengar kurangnya kerjasama Shen Lian, gadis kecil itu menjadi waspada dan bertanya langsung. Ketika gadis kecil itu menunjukkan ekspresi waspada, Shen Lian merasa bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Bahaya. Bahaya mutlak. Shen Lian bahkan tidak merasakan bahaya dari Tang Long. Rupanya, gadis kecil di depannya sebenarnya lebih kuat dari Tang Long. Meskipun dia terkejut, Shen Lian tidak menunjukkannya. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa mengalahkan gadis kecil itu, tetapi Shen Lian tidak akan pernah berkompromi dengannya dan menulis formulir pendaftaran pengunjung yang konyol itu. Hah? Ada apa? Saudara Shen Lian, kamu di sini. Tang Long, yang berada di aula belakang, melihat situasi di depannya dari kamera pengintai dan berlari dengan tergesa-gesa. Pertama dia mengucapkan sepatah kata untuk memecah suasana kental di antara keduanya, lalu menoleh dan menatap tajam ke arah gadis kecil itu. Saudara Shen Lian, tidak apa-apa. Orang ini hanya perlu disiplin dan mencari masalah sepanjang hari. Setelah mengatakan ini, Tang Long membawa Shen Lian ke aula belakang. Hei, siapa yang kamu bilang sedang mencari masalah? Tempat kerja orang memerlukan registrasi. Mengapa kita tidak mendaftar? Ketika gadis kecil itu mendengar bahwa Tang Long memarahinya seperti ini di depan orang luar, dia tiba-tiba menjadi tidak senang dan mulai melakukannya membantah. Kita bisa sama seperti di tempat lain. Li Xiao, aku tahu kamu merasa tidak nyaman dengan waktu luangmu. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk bermain lebih banyak? Apa gunanya berada di sini sepanjang hari untuk mencari masalah? Tang Long berdebat dengan alasan, jelas bahwa jenis masalah yang dia timbulkan oleh Li Xiao dan yang lainnya menyebabkan dia sakit kepala lainnya. Huff. Komputer rusak sepanjang hari, bagaimana saya bisa bermain game? Kata Li Xiao dengan tidak senang setelah mendengar kata-kata Tang Long. Bagi orang awam mungkin tidak ada masalah dalam bermain game, namun bagi pemain dengan kekuatan luar biasa seperti Li Xiao, bermain game boleh saja jika menang, namun jika kalah, tanpa sadar Anda akan menghancurkan keyboard atau bahkan tindakan menamparkan meja. Dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Bagaimanapun, Li Xiao tidak punya uang untuk memperbaiki komputer bulan ini. Anda berani mengatakan bahwa komputer Anda rusak sepanjang hari, tetapi Anda jelas-jelas merusaknya sendiri. Setelah menyelesaikan kalimat terakhirnya, Tang Long dengan cepat membawa Shen Lian ke aula belakang. Bab 62. Sesampainya di aula belakang, Tang Long dengan antusias membuatkan secangkir teh untuk Shen Lian, dan kembali mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Shen Lian. Yah, kenapa kamu masih menggunakan gadis kecil yang disengaja itu? Shen Lian, yang sedang duduk di kursi, menoleh dan melirik ke ruang depan dan bertanya. Masuk akal jika agen rahasia seperti itu, tidak hanya tipe pahlawan yang peduli pada keluarga dan negaranya, tetapi juga tipe orang yang dapat diandalkan, haruslah tipe orang yang dapat diandalkan. Yah, sebenarnya, Xiao bebas. Karena tanggung jawabnya, dia tidak bisa keluar, jadi dia melakukan banyak hal di sini sepanjang hari. Kamu tidak perlu keberatan. Justru karena karakternya, para pemimpin kita aku akan membiarkan dia tinggal di sini. Tang Long berkata dengan sedikit malu. Sejujurnya, ketika Shen Lian melihat pemandangan ini pada hari pertamanya di sini, Tang Long benar-benar merasa wajahnya kusam. Oh, tapi ngomong-ngomong, kekuatannya lumayan. Dia seharusnya lebih kuat darimu, kan? Setelah mendengarkan penjelasan Tang Long, Shen Lian menghela nafas lega. Tampaknya tidak semua cabang kota Tianhe ini adalah orang-orang yang tidak dapat diandalkan seperti Li Xiao, tetapi hanya orang asing seperti dia. Yah, jadi jika berbicara tentang seni bela diri kuno, yang paling penting adalah bakat. Xiao baru berusia 18 tahun ini dan telah memasuki ranah master kelas 1. Tang Long menggelengkan kepalanya dan memuji Li Xiao. Rupanya, di dalam hatinya, dia masih iri pada para jenius ini. Oh. Jangan bicarakan dia lagi. Aku ingin belajar seni bela diri kuno secepatnya, jadi. Memikirkan hal itu, Shen Lian berhenti membuang-buang waktunya untuk Li Xiao. Saat dia mengatakan ini, dia ingin Tang Long segera mengatur agar dia menghadiri beberapa kamp pelatihan. Kami harus menunggu sebentar, Saudara Shen Lian. Bos kami akan segera kembali. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu. Kami akan pergi setelah dia kembali. Ketika Tang Long kembali ke pangkalan kemarin, dia memberitahu atasan langsungnya Chen Jinhua tentang Shen Lian. Chen Jinhua tidak mengatakan apapun di telepon, dia juga tidak keberatan dengan partisipasi Shen Lian di kamp pelatihan. Biarkan mereka tunggu sampai Anda kembali sebelum pergi.
Tentu saja, Tang Long tidak akan menolak untuk mendengarkan pengaturan Lao Chen, jadi dia tidak punya pilihan selain menunggu mereka kembali di sini. Temui aku. Kenapa? Shen Lian bertanya dengan sedikit kebingungan. Secara logika, dia seharusnya tidak menarik perhatian bos Tang Long, kan? Bagaimanapun, kekuatannya rendah, dan sepertinya dia, bosnya, cukup sibuk sekarang. Yang lebih penting adalah Shen Lian sebenarnya sama sekali tidak mirip dengannya. Sekarang Shen Lian hanya ingin belajar seni bela diri kuno dengan cepat, dan tidak perlu membuang waktu untuk hal lain. Saya tidak yakin, tapi jangan khawatir, bos kami adalah orang yang bijaksana, dan dia pasti tidak akan keberatan jika Anda menghadiri kamp pelatihan, kata Tang Long sambil menggelengkan kepalanya. Kata-kata Tang Long membuat Shen Lian merasa lega. Dia minum teh dan mengobrol dengan Tang Long dengan damai, menunggu Chen Jinhua muncul. Tanpa menunggu terlalu lama, Chen Jinhua kembali ke markas. Setelah melihatnya, Shen Lian merasa sangat familiar untuk beberapa saat. Chen Jinhua memiliki keanggunan Tiongkok yang unik, rambut yang rapi, mata berbingkai emas, dan wajah yang baik hati, yang membuat orang secara intuitif merasa bahwa dia adalah pria yang baik. Setelah berpikir sebentar, saya ingat bahwa saya pernah melihatnya di konser amal terakhir. Chen Jinhua, seseorang dengan wajah yang tidak berbahaya, sebenarnya adalah orang yang secara tidak sadar paling diperhatikan oleh Shen Lian. Lagi pula, seorang pembunuh dengan ekspresi pembunuh di wajahnya tidaklah menakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah pria yang pandai menyembunyikan dirinya. Halo, Shen Lian, terima kasih telah membantu Xiao Tang dan yang lainnya tadi malam. Melihat Shen Lian, Chen Jinhua berjabat tangan dengannya dengan sangat ramah. Bukankah kamu seorang pengusaha kaya dari kota Tianhai? Shen Lian bertanya dengan aneh. Oh, kamu kenal aku? Hahaha, iya, identitasku yang sebenarnya adalah ketua grup Chen. Oh, itu hanya kedok untuk menyembunyikan identitasku. Chen Jinhua melambaikan tangannya dan berkata. Sepertinya dia tidak terlalu defensif terhadap Shen Lian. Dia menceritakan latar belakang lamanya segera setelah dia membuka mulut, seolah-olah dia tidak khawatir sama sekali. Oh, aku bertanya-tanya mengapa kamu ingin bertemu denganku. Shen Lian bertanya langsung tanpa berbicara omong kosong. Haha, sebenarnya bukan apa-apa. Aku mendengar dari Xiao Tang bahwa kamu telah mencapai puncak seni bela diri hanya dengan usahamu sendiri, jadi aku ingin bertanya apakah kamu bersedia menjadi muridku. Chen Jinhua setelah mengatakan ini, wajah Tang Long membeku, dan dia serta Lao Chen telah memotongnya di tengah jalan. Meskipun dia tidak menyangka Lao Chen akan melakukan ini, Tang Long tidak menunjukkan sesuatu yang tidak pantas. Dalam hal belajar seni bela diri, bagaimana kamp pelatihan bisa dibandingkan dengan Lao Chen? Terlebih lagi, Lao Chen sebenarnya lebih cocok untuk Shen Lian daripada kamp pelatihan. Untuk belajar seni bela diri darinya, Shen Lian tidak perlu mematuhi aturan ketat keluarga. Belajar darimu. Shen Lian memandang Chen tua dengan sedikit kebingungan dan bertanya. Faktanya, Shen Lian sedikit pusing sekarang. Dia tidak dapat mengambil keputusan saat ini. Shen Lian, yang tidak memahami berbagai situasi di dunia seni bela diri kuno, benar-benar tidak punya dasar untuk menentukan pilihan. Ya, kamu pergi ke kamp pelatihan dan harus mematuhi perintah orang-orang di atas. Mengapa tidak mengikutiku? Kamu tidak hanya bisa belajar seni bela diri tingkat lanjut, tetapi kamu juga memiliki banyak kebebasan. Mengapa tidak? Berkata sambil tersenyum. Hah, kebebasan. Bukankah aku harus mematuhi aturan keluarga bangsawan itu ketika aku belajar darimu? Shen Lian tergoda ketika mendengar Lao Chen mengucapkan kata ah. Tidak peduli dari siapa dia belajar seni bela diri kuno. Selama dia memasuki industri ini, dia secara alami akan memahami banyak hal. Kamp pelatihan seperti itu sebenarnya hanyalah pilihan yang tidak berdaya dibandingkan dengan keluarga bangsawan, dan jika Lao Chen seperti yang dia katakan, itu jelas lebih cocok untuknya daripada kamp pelatihan. Tentu saja tidak. Saya juga membenci aturan keluarga itu. Saya menyimpan 2 buku rahasia saya sepanjang hari. Siapapun yang belajar seni bela diri dari mereka akan memperlakukannya seolah-olah mereka telah menjual segalanya kepada mereka. Saat dia mengatakan ini, Lao Chen juga mencibir keluarga itu, membuat wajah Tang Long terlihat sangat tidak wajar. Faktanya, tidak ada yang perlu dikatakan tentang hal semacam ini. Mengenai warisan seni bela diri kuno, semua orang pada dasarnya telah mencapai konsensus merupakan praktik umum sejak zaman kuno untuk membina orang luar dan kemudian berubah menjadi pengkhianat. Bukan hal yang aneh. Dalam keadaan seperti itu,
keluarga bangsawan pasti tidak akan menyebarkan seni bela diri mereka secara besar-besaran. Bagi mereka yang rela menjual dirinya kepada keluarga, pihak keluarga mungkin tidak mau menerimanya. Bersambung,